Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Marfika Ulid Pratama dengan NPM 2310237. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai materi perbandingan kewenangan dan mekanisme judicial review di berbagai negara. Pertama, saya ingin menjelaskan mengenai peradilan konstitusi. Apa sih itu peradilan konstitusi? Peradilan konstitusi adalah mekanisme dalam suatu negara untuk memastikan bahwa tindakan dan produk hukum pemerintah selaras dengan ketentuan konstitusi. Konstitusi ditempatkan sebagai hukum tertinggi, sehingga seluruh peraturan perundang-undangan, kebijakan publik dan tindakan pejabat negara harus bertumpu pada konstitusi sebagai sumber legitimasi. Dari gagasan ini lahir kebutuhan akan suatu lembaga yang berfungsi sebagai penjaga konstitusi, sekaligus penafsir konstitusi. Tujuan peradilan konstitusi yang pertama adalah menjaga supremasi dan keberlakuan konstitusi. Yang kedua itu memastikan tindakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan konstitusi. Yang ketiga mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara. Terus yang keempat ada melindungi hak-hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. Yang kelima ada menjaga keseimbangan kekuasaan antar cabang kekuasaan atau check and balance. Kalau yang keenam adalah menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara melalui mekanisme hukum. Nah, dasar hukumnya untuk konstitusi Mahkamah Konstitusi di Indonesia itu kewenangan-kewenangannya diatur pada pasal 24 ayat 2 dan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilu, serta pemutus pendapat DPR terkait impeachment presiden atau wakil presiden. Oke, di sini ada kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang pertama itu ada judicial review. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang atau judicial review untuk menilai apakah materi muatan atau proses pembentukan undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan ini bertujuan menjaga supremasi konstitusi dan melindungi hak konstitusional warga negara. Apabila suatu pasal atau undang-undang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, pengujian yang dilakukan oleh MK ini pula, materi muatannya itu suatu pasal atau undang-undang, proses pembentukan undang-undang, tafsir norma yang dianggap melanggar hak konstitusional warga negara. Selanjutnya, itu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi lagi. Yang kedua adalah eh, itu memutus sengketa kewenangan lembaga negara. MK berwenang menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945. Syarat kewenangan yang disengketakan harus diberikan secara tegas oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dengan mekanisme ini, MK menjadi penengah ketika terjadi konflik kewenangan antara organ konstitusional sehingga interaksi agar lembaga negara tetap berada dalam kerangka konstitusi. Sengketa ini muncul ketika dua atau lebih lembaga negara merasa memiliki kewenangan yang sama, lalu saling mengklaim kewenangan, yang selanjutnya juga ada menilai lembaga lain melampau batas kewenangannya. Nah, yang selanjutnya yang ketiga itu kewenangan MK di Indonesia, Mahkamah Konstitusi berwenang memutus pembubaran partai politik apabila partai tersebut terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Misalkan mengancam ideologi negara, keutuhan NKRI, atau prinsip demokrasi. Permohonan pembubaran partai politik hanya dapat diajukan oleh pemerintah dan MK bertindak sebagai pengadil konstitusional. Selanjutnya memutus PHPU atau
perselisihan hasil pemilihan umum. MK memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan umum, baik pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden maupun pemilu kepala kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk pemilihan kepala daerah, kewenangan ini pernah ada juga di MK, tetapi kemudian mengalami perubahan gitu, ada di putusan nomor 97 PUU 11 2013 menyatakan bahwa MK tidak lagi berwenang secara permanen mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah atau pilkada. Putusan ini membedakan antara sengketa pemilu dan pilkada, sehingga kewenangan untuk memutus sengketa pilkada tidak lagi ada di bawah eh, kewenangannya Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan nomor 97 PUU 11 2013 ini. Baik, selanjutnya itu kewenangan yang selanjutnya ada memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran presiden atau wakil presiden. Mahkamah Konstitusi berwenang memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan presiden atau wakil presiden. DPR lebih dulu menyatakan adanya dugaan pelanggaran seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindakan pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat jabatan. Pendapat tersebut diperiksa di MK untuk dinilai kebenarannya dan dasar hukumnya. Jika MK menyatakan untuk memutus apakah presiden dan wakil presiden itu diberhentikan dari jabatannya, lalu akan dikirim melalui sidang MPR. Nah, mekanisme judicial review di Indonesia itu yang pertama ada dari aspek subjek pemohonnya. Subjek pemohonnya itu harus perseorangan yang pasti warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, lembaga negara, pemerintah daerah. Nah, syaratnya ini adalah pemohon ini harus dapat menjelaskan kerugian hak dia yang untuk mengajukan ke MK apa kerugian konstitusionalnya, konstitusi kerugiannya yang timbul akibat berlakunya norma undang-undang yang mau diuji. Terus selanjutnya itu ada di objek permohonan, objek judicial review di Mahkamah Konstitusi Indonesia ini. Eh, yang undang-undang yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pengujian dapat bersifat formil atau material. Jika formil ini yaitu formil itu menguji apakah proses pembentukannya itu telah sesuai dengan Undang-Undang 1945. Kalau yang material ini yaitu untuk menguji substansi atau norma dalam undang-undang apakah bertentangan dengan pasal Undang-Undang 1945. Nah, dari proses persidangan ini, proses judicial review diawali dengan pengajuan permohonan tertulis oleh pemohon kepada MK. Nah, lalu selanjutnya ada proses pemeriksaan terlebih dahulu untuk menilai kelengkapan pemohon. Lalu persidangan pembuktian, lalu rapat musyawarah hakim, lalu pengucapan putusan. Nah, sifat putusannya ini bersifat final and binding atau final dan mengikat ya sejak diucapkan oleh hakim sehingga tidak dapat lagi diajukan upaya hukum. Putusan MK juga ketentuan hukumnya mengikat secara umum erga omnes. Jadi erga omnes ini adalah putusannya itu bersifat ke seluruh warga negara, bukan hanya kepada pemohon saja. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan kewenangan dan mekanisme Bundesverfassungsgericht atau Constitutional Court Jerman. Nah, kewenangan yang pertama dari Federal Constitutional Court of German ini adalah Constitutional Complaint. Constitutional Complaint ini adalah mekanisme bagi individu atau badan hukum untuk langsung mengajukan pengaduan ke Federal Constitutional Court ketika mereka menganggap hak konstitusionalnya itu dilanggar oleh tindakan kekuasaan publik gitu. Nah, yang dapat menjadi objek pengaduan bukan hanya undang-undang, tetapi juga keputusan pengadilan, tindakan administratif, maupun tindakan atau kelalaian organ negara lainnya yang memiliki akibat hukum terhadap pemohon. Nah, jadi syaratnya ini
hampir mirip dengan yang di Indonesia. Jadi syaratnya itu pemohon itu harus benar-benar terdampak secara langsung oleh tindakan tersebut atau bukan sekedar merasa tidak setuju secara umum saja. Jadi harus mempunyai ada kerugian konstitusional itu tadi. Nah, selanjutnya itu di sini ada abstract review of states. Adalah kewenangan Federal Constitutional Court untuk menguji apakah suatu undang-undang sesuai atau bertentangan dengan basic law tanpa harus menunggu adanya perkara konkret di pengadilan. Artinya apa? Ini disebut abstrak karena pengujiannya itu tidak terkait dengan kasus tertentu atau pihak tertentu. Jadi yang diuji itu adalah normanya itu sendiri secara umum dan atau menyeluruh bisa juga. Nah, tujuannya itu adalah memastikan bahwa peraturan yang berlaku dalam sistem hukum tidak bertentangan dengan konstitusi sejak awal penerapannya. Nah, selanjutnya ini kebalikan dari abstract review yaitu concrete review of states adalah kewenangan Federal Constitutional Court untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang dalam kaitannya dengan perkara konkret yang sedang diperiksa di pengadilan biasa atau sedang berjalan. Uh, Disebut konkret karena pengujiannya itu lahir dari kasus nyata yang sedang berjalan di pengadilan umum, bukan dari pemohon abstrak atau perdebatan umum mengenai suatu norma. Jadi kasusnya itu sudah ada dulu di pengadilan biasa, lalu bisa diajukan ke apa Federal Constitutional Court of Germany ini. Nah, biasanya juga yang mengajukan itu dari sisi pengadilan biasanya itu, bukan dari eh, orang-orang yang terlibat di dalam apa pengadilan biasanya itu. Jadi bukan orang yang terdakwa atau yang dirugikan atau pemohon atau termohon. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada constitutional ada sengketa antara federation and lenders. Federation and lender adalah kewenangan Federal Constitutional Court untuk menyelesaikan perselisihan konstitusional antara pemerintah federal atau federation dan pemerintah negara-negara bagian atau lender. Jadi lender ini adalah negara-negara bagian dan federation ini adalah negara yang utamanya. Nah, sengketa ini biasanya itu muncul ketika kedua tingkat pemerintahan ini berbeda pendapat itu mengenai siapa yang memiliki kewenangan konstitusional dalam suatu bidang tertentu. Jadi intinya sama sama sebenarnya mirip-mirip sama yang kayak yang Indonesia punya yang misalkan sengketa perselisihan antara lembaga negara. Intinya seperti itu. Nah, selanjutnya itu yang kelima, constitutional disputes. Ini adalah menyelesaikan sengketa kewenangan antara organ konstitusi pada tingkat federal. Jadi ini sengketanya terjadi apabila suatu organ negara mengklaim bahwa hak atau kewenangan konstitusionalnya dilanggar oleh tindakan atau keputusan orang organ negara lain. Pihak-pihak yang dapat terlibat misalnya Bundestag, Bundesrat, Bundesrat, Federal Government, atau Federal President. Dalam mekanisme ini, FCC atau Federal Constitutional Court Jerman tidak membahas perkara individu, tetapi hubungan antara lembaga negara. Nah, jadi Bundestag, Federal Government, dan Federal President ini adalah kayak tingkatan-tingkatan yang uh, ada di oh my God, yang ada di sistem pemerintahan Jerman. Jadi parlemen-parlemennya itu bisa disebut Bundestag dan juga uh, Bundesrat. Nah, selanjutnya itu ada review of validity of federal election. Federal Constitutional Court memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus keabsahan pemilihan umum federal, khususnya pemilihan anggota Bundestag atau anggota parlemen. Selanjutnya adalah ban of political parties. FCC atau Federal Constitutional Court memiliki kewenangan eksklusif untuk memutus pembubaran partai politik di Jerman. Pembubaran partai politik ini hanya dapat dilakukan apabila partai tersebut
dinilai bertentangan dengan tatanan demokrasi bebas yang dijamin oleh Basic Law atau secara aktif berupaya meruntuhkannya. Nah, selanjutnya ada beberapa mekanisme dari Federal Constitutional Court of Germany ini. Yang pertama itu ada abstract norm control. Jadi abstract norm control ini ada sebenarnya mirip-mirip, bukan mirip sih, emang sama kayak yang kewenangan tadi, yaitu yang di abstract review of state. Nah, ini mekanismenya. Nah, siapa sih yang mengajukan ini? Yang bisa mengajukan apa? Yang bisa mengajukan abstract norm control ini yaitu pemerintah federal, pemerintah negara bagian atau Länder, dan juga sejumlah anggota parlemen atau anggota Bundestag. Nah, kapan sih digunakannya? Nah, digunakannya ini ketika ada keraguan bahwa sebuah undang-undang federal atau negara bagian bertentangan dengan konstitusi Jerman dan pembagian kewenangan antara federasi dan Länder. Nah, dalam mekanisme ini, norma itu diuji secara abstrak. Jadi tidak perlu ada sengketa nyata yang seperti konkret. Nah, dan juga hanya menilai apakah norma bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Nah, yang kedua itu ada concrete norm control atau sebaliknya dari abstract norm control. Nah, concrete norm control ini dilakukan ketika pengadilan biasa menemukan keraguan konstitusi terhadap undang-undang yang sedang diterapkan dalam suatu perkara. Nah, jadi adanya perkara yang sedang syaratnya itu untuk mengajukan concrete norm control ini ada perkara yang sedang berjalan di pengadilan biasa, lalu hakim itu meragukan konstitusionalitas suatu undang-undang yang harus dipakai, lalu hakim tersebut mengajukan pertanyaan konstitusional ke Bundesverfassungsgericht, lalu perkara utama ditunda sampai Mahkamah Konstitusi Jerman memutuskannya. Jadi inisiatifnya itu bukan dari para pihak yang berperkara seperti yang saya bilang sebelumnya, tapi melainkan dari hakim pengadilan. Pengadilan biasa ya, bukan pengadilan yang constitutional court ini. Nah, selanjutnya ada constitutional complaint atau pengaduan konstitusional oleh individu yang hak dasarnya dilanggar oleh undang-undang, putusan pengadilan, tindakan pemerintah. Nah, syaratnya ini syarat syarat pentingnya itu ya yang pasti adalah hak fundamental si pemohonnya itu harus dilanggar atau terlanggar atau dirugikan lah. Lalu semua upaya hukum biasanya sudah ditempuh. Oke, selanjutnya di sini ada kewenangan dan mekanisme Constitutional Court of Korea. Nah, kewenangan Judicial Review of States. Salah. Oke, selanjutnya ada di sini itu kewenangannya dulu. Nah, kewenangan yang pertama itu adalah Judicial Review of States. Dalam kewenangan ini, Mahkamah Konstitusi Korea menilai apakah suatu undang-undang atau ketentuan undang-undang sesuai atau bertentangan dengan konstitusi Korea. Jika undang-undang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, undang-undang tersebut kehilangan kekuatan berlakunya. Permohonan pengujian dapat diajukan ketika penerapan suatu undang-undang menimbulkan keraguan mengenai konstitusionalitasnya. Setelah pemeriksaan, Mahkamah dapat menyatakan undang-undang tersebut konstitusional atau inkonstitusional atau dalam keadaan tertentu atau itu conditionally unconstitutional sesuai dengan alasan dalam putusan. Jika dinyatakan unconstitutional, undang-undang atau pasal yang diuji kehilangan kekuatan berlaku sejak tanggal putusannya. Khusus untuk ketentuan yang berkaitan dengan pemidanaan, kehilangan keberlakuannya tersebut dapat berlaku secara retroaktif. Nah, yang selanjutnya itu ada impeachment. Impeachment itu merupakan kewenangan Constitutional Court of Korea untuk memutus apakah seorang pejabat publik tertentu harus diberhentikan dari jabatannya karena melanggar konstitusi atau undang-undang dalam menjalankan tugasnya. Nah, permohonan impeachment ini diajukan oleh lembaga yang secara konstitusional berwenang mengajukannya. Dan Mahkamah bertugas menilai secara yudisial apakah
alasan pemakzulan tersebut terbukti. Nah, selanjutnya, oh iya, lupa. Nah, dalam proses ini juga mahkamah itu memeriksa apakah pejabat yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum yang serius dan substansial sehingga tidak lagi layak untuk tetap memegang jabatannya gitu. Nah, selanjutnya itu ada dissolution of a political party atau pembubaran partai politik yang dinilai bertentangan dengan tatanan demokratis yang dijamin oleh konstitusi. Nah, kewenangan ini juga digunakan ketika suatu partai politik melalui tujuan kegiatan atau tindakan para anggotanya dianggap mengancam fundamental democratic order. Jadi yang bertentangan dengan konstitusi. Selanjutnya ada competences dispute among state agencies or local governments. Kewenangan Constitutional Court of Korea untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antara lembaga-lembaga negara atau lembaga pusat dan pemerintah daerah. Nah, sengketa ini muncul biasanya itu ketika suatu lembaga mengklaim bahwa wewenang konstitusionalnya dilanggar atau diambil alih oleh lembaga lain, atau ketika terdapat pertentangan mengenai siapa yang secara konstitusional berhak melaksanakan suatu fungsi pemerintahan. Jadi intinya sebenarnya tidak jauh beda ya kewenangan-kewenangannya dengan yang sebelumnya. Nah, selanjutnya itu ada constitutional complaints by individuals. Ini sama seperti yang ada di Jerman, kewenangan Constitutional Court of Korea untuk memeriksa pengaduan yang diajukan oleh individu yang menganggap hak konstitusionalnya dilanggar oleh tindakan atau kelalaian organ negara, bisa juga pemerintahan daerah. Lewat kewenangan ini, setiap orang itu dapat meminta Mahkamah Konstitusi mengoreksi tindakan negara yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Nah, selanjutnya ada sisi mekanisme Constitutional Court of Korea-nya. Nah, jadi ada tiga di sini. Yang pertama, mekanisme yang pertama itu adalah concrete review. Gimana sih proses bekerjanya ya? Proses bekerjanya itu ada perkara dulu berjalan di pengadilan biasa. Perkara dulu yang berjalan di pengadilan biasa. Nah, terus pihak berperkaranya itu menentang konstitusionalitas suatu undang-undang. Nah, kalau di Jerman kan cuma bisa hakimnya aja. Nah, kalau yang ini yang berperkaranya juga bisa mengajukan banding ke Constitutional Court of Korea gitu. Nah, hakim pengadilan umum ini tidak boleh memutus sendiri inkonstitusionalitasnya. Jadi harus diuji ke Constitutional Court of Korea karena itu adalah kewenangannya. Nah, terus hakim juga wajib mengajukan permintaan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Nah, selanjutnya juga bila hakimnya ini mengajukan permintaan atau permohonan pengujian, proses perkara ini bisa ditunda terlebih dahulu. Nah, selanjutnya Mahkamah menilai apakah undang-undang tersebut konstitusional atau tidak. Lalu hasilnya itu mengikat semua pengadilan. Jadi hasilnya itu erga omnes seperti sama yang di Indonesia. Nah, lalu percaya erga omnes sih. Lalu yang kedua ada constitutional complaint atau individu-individu yang akan komplain atau mengajukan banding, bukan mengajukan banding sebenarnya, mengajukan permohonan terhadap undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar dari si Koreanya ini. Nah, yang bisa mengajukan itu individu yang merasa hak konstitusional dilanggar, terus seluruh upaya hukum biasanya itu sudah ditempuh, lalu permohonan dikirim ke Constitutional Court, lalu mahkamah itu memeriksa syarat formil lalu material. Nah, jika dikabulkan itu, norma atau tindakan negara itu dinyatakan inkonstitusional atau tidak berlaku lagi. Nah, efek putusannya ini, jika undang-undang dinyatakan inkonstitusional, norma itu kehilangan kekuatan hukum. Atau yang kedua itu, pengadilan bisa dilarang menerapkannya. Jadi semua pengadilan, ya memang sudah tidak bisa sih. Karena normanya itu kan memang kehilangan kekuatan hukum. Jadi hukumnya itu udah dianggap sudah tidak digunakan atau inkonstitusional. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke kewenangan dan mekanisme Constitutional Court of South Africa atau Afrika Selatan. Nah,
Di sini kita akan membahas kewenangannya terlebih dahulu. Yang pertama itu Constitutional Court as the highest court in constitutional matters. Jadi setiap masalah yang menyangkut penafsiran, penerapan, atau keabsahan ketentuan Konstitusi Afrika Selatan berada dalam kewenangan terakhir pengadilan ini. Nah, selanjutnya itu yang kedua, kewenangan memutuskan hanya constitutional matters dan hal yang berkaitan dengan constitutional matters. Artinya apa? Constitutional Court of South Africa ini hanya berwenang memutuskan perkara yang termasuk constitutional matters atau isu-isu yang mempunyai keterikatan langsung dengan konstitusional atau keterikatan dengan konstitusi. Eh, selanjutnya ada kewenangan menentukan secara final apakah suatu perkara merupakan constitutional matters. Apabila timbul perbedaan pendapat mengenai apakah suatu perkara benar-benar menyangkut konstitusi atau tidak, keputusan terakhirnya itu ada di tangan Constitutional Court of South Africa ini. Nah, selanjutnya ada kewenangan mengkonfirmasi putusan inkonstitusional undang-undang atau tindakan presiden. Jadi Constitutional Court of South Africa ini memiliki kewenangan untuk mengkonfirmasi putusan pengadilan lain yang menyatakan suatu undang-undang atau tindakan presiden inkonstitusional. Artinya jika High Court atau Supreme Court of Appeal memutuskan bahwa suatu undang-undang atau tindakan presiden tidak sesuai dengan konstitusi, putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang final sebelum dikonfirmasi oleh Constitutional Court. Jadi eh, kewenangannya ini cukup tinggi ya. Eh, kalau di Afrika ini ada High Court sama Supreme Court sebelum Constitutional Court itu sendiri. Jadi diujinya itu bisa di High Court atau Supreme Court dulu. Tidak seperti yang konstitusi-konstitusi negara-negara sebelumnya yang kita jelaskan itu. Saya jelaskan itu. Nah, selanjutnya itu ada kewenangan menyatakan tidak berlakunya hukum atau tindakan yang bertentangan dengan konstitusi. Constitutional Court of South Africa memiliki kewenangan atau menyatakan suatu hukum atau tindakan pemerintah yang tidak sah atau invalid apabila bertentangan dengan konstitusi. Kewenangan ini berlaku terhadap undang-undang, peraturan, maupun tindakan pejabat atau lembaga negara yang diuji dalam perkara konstitusional. Lalu selanjutnya ada kewenangan mengeluarkan just and equitable orders. Constitutional Court of South Africa memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah atau orders yang dianggap adil dan patut, just and equitable ketika memutus perkara konstitusional. Kewenangan ini memberi ruang bagi pengendalian untuk menyesuaikan akibat hukum putusannya dengan kebutuhan keadilan dalam perkara konkret, tidak hanya secara kaku membatalkan suatu norma atau tindakan. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada sisi mekanisme dari Constitutional Court of South Africa-nya ya. Yang pertama itu ada abstract review. Ada dibagi 3 jalur abstract review-nya itu. Yang pertama itu presiden menolak, ya sebenarnya tidak perlu dijelaskan ulang ya abstract review-nya. Sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu uh, menguji norma-norma yang akan dijadikan undang-undang sungguhan gitu atau akan disahkan. Nah, 3 jalur abstract review ini, yang pertama ada di presiden menolak menandatangani undang-undang jika presiden melakukan konstitusionalitas atau suatu RUU, presiden dapat merujuk langsung ke Constitutional Court. Nah, yang kedua, satu per tiga anggota National Assembly, sepertiga anggota DPR dapat meminta Constitutional Court menilai konstitusionalitas undang-undang yang sudah disahkan. Yang ketiga, pengesahan konstitusi provinsi. Jadi Mahkamah itu wajib mensertifikasi apakah konstitusi provinsi selaras dengan konstitusi nasional. Nah, saya di sini ada concrete review atau ya sama sih, kasus berjalan di pengadilan biasa, isu konstitusional muncul, lalu pengadilan menilai konstitusionalitas undang-undang atau tindakan negara. Jika undang-undang dinyatakan tidak sah, putusan harus dikonfirmasi dulu oleh Constitutional Court, karena itu kewenangan yang tadi saya jelaskan. Nah,
Mekanisme konfirmasi ini menurut pasal 16.7 ayat 5 dan 17.2 ayat 2 Konstitusi Afrika Selatan, High Court, Supreme Court of Appeal atau Court of Similar Status boleh menyatakan undang-undang tidak sah. Tetapi pernyataan ketidaksahan tidak berlaku sebelum konfirmasi dari Constitutional Court. Constitutional Court membuat keputusan finalnya, gitu. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan kewenangan dan mekanismenya. Eh, yang saya bandingkan ini adalah Indonesia dengan 3 negara tadi ya. Oke, yang pertama itu yang bisa dibandingkan itu akses warga negara ke Mahkamah Konstitusinya. Nah, kalau di Indonesia itu tidak mengenal constitutional complaint seperti yang tadi ada di Jerman, ada di Korea Selatan, ada juga di Korea lagi, ada di Afrika Selatan. Sehingga warga negara hanya bisa menguji norma undang-undang aja kalau di Indonesia, bukan langsung menggugat tindakan negara atau putusan pengadilan. Nah, pun sebaliknya juga, Jerman dan Korea Selatan memberi akses langsung melalui konstitusional komplain sehingga perlindungan hak konstitusi warga lebih cepat dan konkret. Nah, Afrika Selatan juga membuka akses luas melalui public interest litigation, bahkan memungkinkan organisasi masyarakat, mohon maaf, mengajukan perkara atas nama kepentingan publik. Jadi, dari sisi efektivitas ini, perlindungan hak model Jerman dan Korea Selatan lebih lebih bisa dibilang bagus lah ya daripada Indonesia gitu. Karena MK-nya itu berfungsi langsung sebagai pelindung hak warga negara, bukan hanya buat pengujian dari sisi normanya saja. Nah, selanjutnya itu ada kita bandingkan dari sisi model dan kelengkapan kewenangan judicial review-nya. Kalau di Indonesia itu menganut model yang bisa dibilang itu satu pintu ya. Seluruh pengujian undang-undang hanya dilakukan oleh MK. Sedangkan kalau Jerman ini memiliki model yang cukup lengkap karena menggabungkan abstract review, concrete review, sehingga pengujian bisa dilakukan tanpa menunggu perkara maupun uh, perkara konkret. Sehingga kalau yang Korea Selatan ini lebih menekankan concrete review atau constitutional compliance. Sedangkan Afrika Selatan menerapkan sistem berlapis karena pembatalan undang-undang oleh pengadilan biasa harus dikonfirmasi dulu oleh Constitutional Court. Sehingga inconstitutional mod secara inkonstitusional model Jerman paling matang dan komprehensif sehingga model Indonesia paling sederhana tetapi sangat bergantung sekali pada suatu lembaga aja gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas dari peran Mahkamah Konstitusi dalam impeachment. Indonesia menempatkan MK ini hanya sebagai penguji pendapat DPR, bukan pemutus akhirnya. Pemutus akhirnya kan di sidang MPR itu sendiri. Nah, kalau Korea Selatan ini memberi kewenangan paling kuat karena Mahkamah Konstitusinya itu langsung memutus impeachment yang terbukti efektif dalam kasus Presiden Park Geun-hye. Jerman dan Afrika Selatan lebih menekankan peran parlemen dengan keterlibatan pengadilan yang terbatas. Dari sisi kepastian hukum, model Korea paling efektif sih. Tetapi dari sisi keseimbangan politik, model Indonesia lebih berhati-hati karena memisahkan peran hukum dan politiknya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu kita akan membahas tentang kewenangan pembubaran partai politiknya itu. eh, Kalau di Indonesia, Jerman, dan Korea Selatan sama-sama memberikan kewenangan pembubaran partai politik kepada Mahkamah Konstitusi. Jerman menggunakan kewenangan ini untuk melindungi demokratis konstitusional dari ekstremisme, Korea Selatan untuk menjaga tatanan demokratis, dan Indonesia mekanisme ini melalui mekanisme permohonan pemerintah. Kalau Afrika Selatan ini tidak menempatkan pembubaran partai sebagai kewenangan utama pengadilan konstitusi mereka, karena orientasinya itu lebih buat pada kebebasan politik. Dalam konteks stabilitas demokrasi, model Jerman paling ketat, sedangkan Indonesia masih rentan politisasi karena inisiatif pembubaran berasal dari pemerintah. Nah, selanjutnya ini dari sisi sengketa kewenangan lembaga negara. Nah, keempat
negara ini sama-sama memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusinya untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antara lembaga negara. Tapi yang Jerman ini memiliki dimensi yang lebih kompleks gitu, karena menyangkut hubungan federasi dan juga lenders atau kayak negara-negara bagiannya gitu. Karena emang bentuk bentuk negaranya emang kayak gitu. Jadi kelihatan lebih kompleks. Jadi sementara kalau Indonesia dan Korea Selatan lebih fokus pada sengketa antara organ konstitusional pusat atau pusat dan juga daerah. Kalau Afrika Selatan itu membatasi sengketa tersebut pada perkara yang benar-benar termasuk constitutional matters. Jadi kalau memang bukan konstitusional, jadi tidak bisa gitu. Nah, kalau dalam hal ini Indonesia itu relatif sejalan dengan praktik umum, tapi tidak sekompleks sistem federal yang punya Jerman. Nah, eh, selanjutnya kita akan membahas kelebihan sistem judicial review di Indonesia. Yang pertama itu kepastian hukumnya itu cukup tinggi karena judicial review undang-undang di Indonesia ini hanya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan putusannya bersifat final dan erga omnes. Lalu kewenangan MK ini jelas. Kewenangan MK termasuk judicial review dirumuskan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lalu selanjutnya adalah ada mengontrol legislasi secara formil dan material. MK tidak hanya menilai substansi undang-undang, tetapi juga proses pembentukannya. Ini memberikan instrumen kontrol konstitusional yang kuat terhadap DPR dan Presiden. Lalu selanjutnya yang keempat, yang terakhir, proses pengujian efisien. Berbeda dengan Afrika Selatan yang memerlukan mekanisme konfirmasi, putusan MK langsung berlaku tanpa tahapan-tahapan lanjutan atau tahapan lain atau ada banding-banding setelahnya karena memang putusan itu bersifat final. Nah, kekurangannya itu ada yang pertama akses warganya itu cukup terbatas karena yang seperti di perbandingan-perbandingan tadi itu ada yang namanya individual complaints atau ya seperti itu. Jadi warga negara itu tidak langsung mengajukan pengaduan konstitusional atas tindakan pejabat atau putusan pengadilan. Perlindungan hak hanya tidak memungkinkan melalui pengujian norma undang-undang. Nah, yang kedua itu minim kasus konkret atau judicial review tidak terhubung langsung dengan perkara yang berjalan di pengadilan umum. Akibatnya, pengujian konstitusional sering bersifat abstrak dan kurang mencerminkan pelanggaran hak yang nyata. Lalu selanjutnya itu yang ketiga ada tanpa koreksi putusan karena putusan ini bersifat final final jadi tanpa mekanisme koreksi inkonstitusional. Jadi terjadi jika terjadi kekeliruan penafsiran atau sistem tidak menyediakan lapisan pengamanan hukum, itu bakal ribet banget ya. Jadi harus hati-hati sih. Itu kekurangannya mungkin. Nah, selanjutnya ada rentan politisasi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pemilu dan impeachment menempatkan menempatkannya dekat dengan konflik-konflik politik yang berpotensi mempengaruhi persepsi atau independensi lembaga. Seperti itu. Nah, kita selanjutnya akan membahas mengenai bagaimana cara meningkatkan independensi dan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi di Indonesia gitu ya. Independensi dan akuntabilitas, cara meningkatnya itu yang pertama adalah mekanisme rekrutmen dan seleksi hakim konstitusi harus diperkuat secara substantif. Substantif, maaf. Bukan sekedar secara prosedural saja. Jadi selama proses seleksi masih sangat dipengaruhi kepentingan lembaga pengusul independensi hakim sejak awal sudah terkompromi. Oleh karena itu, perlu adanya standar seleksi yang seragam, transparan, dan berbasis merit seperti uji publik yang bermakna, penilaian rekam jejak etik, dan putusan ilmiah, serta keterlibatan unsur independensi dari akademisi dan masyarakat sipil. Yang kedua itu penguatan kode etik dan mekanisme pengawasan internal
yang independen merupakan persyaratan akuntabilitas. Hakim konstitusi memegang kewenangan yang putusannya bersifat final dan mengikat, sehingga standar etiknya itu harus lebih tinggi dibandingkan hakim lain. Dewan etik harus benar-benar independen, memiliki kewenangan jelas dan mampu menindak pelanggaran tanpa intervensi. Selanjutnya ini ada transparansi dalam proses pengambilan putusan perlu ditingkatkan. Publik harus dapat memahami bagaimana Mahkamah Konstitusi sampai pada suatu kesimpulan, bukan hanya menerima hasil akhirnya aja. Keterbukaan terhadap dissenting option dan concurring opinion, argumentasi hukum yang konsisten serta akses publik terhadap dokumen perkara merupakan bentuk akuntabilitas substantif. Nah, selanjutnya ini reformasi mekanisme pemilihan hakim konstitusi. Nah, hakim MK itu berjumlah 9 orang ya, yang diajukan masing-masing 3 oleh DPR, 3 oleh Presiden, dan 3 oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk pembagian kekuasaan. Atau bisa uh, trias politikanya lah. Nah, uh, permasalahan pertama ini, permasalahan dalam mekanisme seleksinya ini. Nah, proses seleksinya masih minim transparansi dan partisipasi publiknya itu kurang dilibatkan sehingga independensi hakim sering dipersoalkan. Lalu yang kedua itu perbandingan dengan Jerman. Kalau Jerman itu dipilih oleh parlemen dengan mayoritas 2/3 suara untuk mendorong konsensus politik yang luas. Jika dibandingkan dengan Korea Selatan dan Afrika Selatan, Korea Selatan menerapkan uji kelayakan terbuka, sedangkan Afrika Selatan melibatkan komisi yudisial dan juga melibatkan masyarakat sipil untuk pemilihannya. Nah, eh, eh, reformasi ini bisa dari sisi potensi konflik kepentingannya juga. Hakim berpotensi menghadapi konflik kepentingan saat memutus perkara yang berkaitan dengan lembaga pengusulnya gitu. Jadi ada kayak bias lah bisa dibilang. Tapi sebenarnya hakim emang nggak boleh bias ya. Jadi ya seprofesional mungkin ini potensi aja. Nah, lalu selanjutnya ini ada penguatan checks and balance di Indonesia. Nah, itu yang pertama, menjaga keseimbangan kekuasaan. Jadi MK membatasi kewenangan DPR dan Presiden agar tidak bertentangan dengan prinsip negara, hukum, dan demokrasi. Selanjutnya ada hubungan MK dengan DPR dan Presiden. Hubungan bersifat fungsional dan saling mengawasi, bukan hubungan atasan dan bawahan. Nah, yang ketiga ada implikasi putusan MK terhadap demokrasi. Putusan MK dapat memperkuat pelindungan hak konstitusional warga negara. Eh, selanjutnya ada tantangan dalam praktik. Putusan MK itu berpotensi menimbulkan judicial overreach apabila melampaui batas kewenangannya. Jadi harus tetap dalam kewenangannya, jangan melebihi kewenangan. Karena ada etiknya itu tadi. Nah, oke, kita berakhir ke kesimpulan. Perbandingan kewenangan dan mekanisme judicial review di Indonesia, Jerman, Korea Selatan, dan Afrika Selatan menunjukkan bahwa setiap negara merancang sistem peradilan konstitusinya sesuai dengan struktur ketatanegaraan dan kebutuhan historisnya masing-masing. Indonesia memiliki model judicial review yang terpusat, sederhana, dan memberikan kepastian hukum tinggi melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Namun, masih terbatas dalam akses perlindungan hak konstitusional warga karena tidak mengenal adanya constitutional complaint atau individual complaint. Sebaliknya, Jerman dan Korea Selatan menawarkan perlindungan hak yang lebih langsung melalui berbagai jalur pengujian. Sementara kalau Afrika Selatan itu menekankan kehati-hatian melalui mekanisme confirm putusannya itu. Dari perbandingan tersebut, terlihat bahwa tantangan utama sistem Indonesia bukan pada luasnya kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan pada kebutuhan untuk memperkuat independensi, akuntabilitas, dan kualitas pengambilan keputusan agar fungsi pengawasan konstitusional tetap efektif dalam menjaga demokrasi dan supremasi konstitusi. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.